Satreskrim Polresta Malang Kota dan Polsek Kedung Kandang berhasil menangkap seorang pelaku saat melakukan penggerbekan judi sabung ayam di kawasan Kedung Kandang, Kota Malang. Selain menangkap seorang pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 6 ekor ayam, tropi, dan perangkat yang digunakan untuk judi sabung ayam. Pelaku yang berhasil diringkus petugas kepolisian yakni Nur Hadi, warga Kedung Kandang Timur, Kota Malang. Pelaku ditangkap saat polisi melakukan penggerebekan judi sabung ayam di salah satu lahan kosong di kawasan Kedung Kandang Timur. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah pelaku berhasil melarikan diri, sedangkan Nur berhasil ditangkap petugas. Selain menangkap pelaku Nur Hadi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6 ekor ayam beserta keranjangnya, buku rekapan, lampu, peralatan judi dadu, dan sebuah piala. Wakapolresta Malang Kota AKBP Denny Heryanto mengatakan ditangkapnya pelaku berkat laporan dari masyarakat di aplikasi Jogo Malang terkait adanya perjudian sabung ayam di kawasan Kedung Kandang. Sehingga Senin kemarin petugas Satreskrim Polresta Malang Kota dan Polsek Kedung Kandang melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap pelaku dan sejumlah barang bukti. Judi sabung ayam di kawasan Kedung Kandang Timur diketahui sudah berlangsung lama, di mana omset perharinya Rp500.000 hingga Rp1.000.000 setiap permainannya. Polresta Malang Kota mendapatkan pengaduan dari warga masyarakat di aplikasi Jogo Malang. Di sana disampaikan bahwa ada kegiatan perjudian dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yaitu di daerah Kedung Kandang. Kemudian setelah menerima laporan tersebut, operator dari Jogo Malang dari Polresta langsung meneruskannya kepada Polsek Kedung Kandang. Polsek Kedung Kandang lalu melakukan kegiatan tindakan penggerebekan di TKP di Jalan Kedung Kandang Timur. Sementara akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat pasal 303 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang terlibat perjudian sabung ayam tersebut. Simon Alfredo melaporkan. Adanya siswa yang positif terpapar COVID-19, SMA Negeri 8 Malang yang sebelumnya menerapkan pembelajaran tatap muka, kembali menerapkan pembelajaran online atau daring. Selain melakukan pembelajaran daring, pihak sekolah juga melakukan tracing kepada siswa dan guru. Beginilah kondisi SMA Negeri 8 Malang setelah ada siswanya ditemukan positif terpapar COVID-19. Sekolah yang biasanya ramai oleh para siswa karena sudah menerapkan pembelajaran tatap muka, kini kondisinya sepi karena seluruh proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Hanya ada beberapa guru yang nampak melakukan pembelajaran dengan menggunakan laptop. Pembelajaran secara daring ini diambil pihak sekolah setelah 2 siswanya dinyatakan positif COVID-19. Selain untuk memutus persebaran COVID-19, keputusan untuk kembali melakukan pembelajaran daring juga agar orang tua siswa tidak khawatir dengan kondisi anaknya. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Malang, Anis Isropin, mengatakan bahwa pembelajaran daring dilakukan selama 4 hari sambil menunggu perkembangan dari Puskesmas. Kepala sekolah menambahkan bersama Puskesmas pihaknya terus memantau kondisi kesehatan siswa. Dan hingga saat ini siswa yang terpapar menjalani isolasi mandiri di rumah dan dalam kondisi yang sehat tanpa gejala. Pihak SMA Negeri 8 sendiri terus melakukan tracing terhadap siswa dan guru. Hal ini dilakukan untuk mencegah persebaran COVID-19 di Kota Malang. Komunikasi dengan Satgas Covid Kota Malang, nggak apa-apa, itu semua hari Jumat. Nanti sambil menunggu hasil dari Puskesmas Dinoyo, karena di awal kan kami sudah langsung Puskesmas Dinoyo kan langsung ke sini, begitu ada satu itu. Kemudian saya lapor ke Bu Katabdin, kemudian sesuai arahannya ya sudah. Sementara satu kelas, tetapi karena orang tua kan akhirnya resah ya Mas ya. Nanti nggak takut kalau ada kontak erat yang lainnya. Sudah sementara atas seizin dan arahan Bu Katabdin itu untuk pembelajaran daring. Simon Alfredo melaporkan. Kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga jual minyak goreng menjadi satu harga yakni Rp14.000 per liter nampaknya akan sulit diterapkan. Pasalnya kebijakan satu harga minyak goreng akan sulit diterapkan di pasar tradisional, mengingat pedagang pasar tradisional sulit untuk mengembalikan stok minyak goreng yang sudah terlanjur dibeli. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Muhammad Sailiandra, yang mengatakan bahwa terkait dengan penerapan satu harga minyak goreng dari sebelumnya Rp20.000 per liter menjadi Rp14.000 per liter merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Ia menambahkan bahwa penerapan satu harga minyak goreng ini akan ada kendala, mengingat untuk penerapan harga di toko retail modern akan lebih mudah dibandingkan di pasar tradisional.
Untuk toko retail modern menerapkan satu harga lebih mudah karena mereka akan melaporkan stok dan meminta pengembalian barang. Sedangkan di pasar tradisional sulit dilakukan karena pedagang pasar tradisional sulit melaporkan kepada distributor dan sulit mengembalikan stok barang serta sulit meminta subsidi. Sailendra juga mengaku telah berkomunikasi dengan pengusaha retail dan telah memastikan bahwa stok minyak goreng di Kota Malang aman. Akan tetapi setelah adanya penerapan harga dari pemerintah, terdapat kepanikan sehingga stok barang dikurangi. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang juga telah melakukan pemantauan pasar dan memastikan tidak adanya penimbunan barang. Pihak Diskopindag sendiri telah menyampaikan kondisi di daerah kepada Kementerian Perdagangan dan meminta peninjauan ulang terkait kebijakan penerapan satu harga minyak goreng dan kebijakan subsidi harga. Mereka melaporkan kok harga stok saya sekian untuk meminta pengembalian dari yang harga kulaan kayak gitu. Itu untuk retail modern. Di pasar tradisional sama masyarakat yang toko peracangan, mekanisme ini kan menjadi sulit karena mereka harus berlapor ke distributor. Nah, distributor ini kan macam-macam. Nah, apakah distributor yang di toko peracangan, pasar tradisional, itu apakah distributor kan bisa jadi bukan distributor yang langsung tapi melalui pihak si A, si B kan seperti itu. Rantainya itu panjang untuk mendapatkan minyak goreng. Sehingga mau ngeklaim untuk minta istilahnya apa itu? Subsidi itu ya mengembalikan barang atau pengganti. Itu kan sulit. Itu kondisi lapangan sulit. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Diduga akibat melimpahnya pasokan di pasaran, harga cabai rawit dan cabai merah besar kembali turun setelah sempat berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram sebelum tahun baru. Kini cabai dihargai Rp18.000 per kilogram untuk cabai rawit dan Rp10.000 untuk cabai merah besar di tingkat petani. Turunnya harga cabai ini dirasakan oleh para petani. Harga cabai kecil ini sempat berada di kisaran 50 ribuan per kilogram sebelum tahun baru dan kemudian terus turun hingga saat ini berada di kisaran 18 ribuan di tingkat petani. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca, tanaman cabai juga menurun kualitasnya karena banyak tersang cacar dan juga pohon cabai yang mulai mengering dan mati. Akibatnya volume hasil panen pun menjadi menurun dan begitu pun dengan harganya. Padahal biaya untuk perawatan tanaman semakin tinggi untuk kebutuhan obat-obatan dan juga pupuk. Menurut salah seorang petani di kawasan Karangploso menjelaskan, dengan harga saat ini 18 ribuan termasuk harga rendah untuk cabai. Jarang berada di harga 20 ribuan harga jualnya. Di lokasi terlihat cukup banyak lahan yang ditanami cabai dan sudah siap panen. Namun sayang dengan harga saat ini para petani tidak bisa mendapatkan keuntungan atau bahkan pas-pasan karena biaya perawatan atau operasional juga semakin meningkat. Harga cabai besar sekarang, cabai keriting berapa sekarang di tingkat petani? 10.000. 10.000. Terus yang cabai kecil? Cabai kecil kisaran 15 sampai 20. Itu kan termasuk harga Pak ya? Turun? Iya, turun. Sebelum tahun baru itu perasaan tinggi ya? Iya, tinggi. Sampai berapa itu dulu tahun baru? 60, 50? 40. 40? Iya. Pak, kenapa kok bisa turun harganya Pak sebetulnya? Apa melimpah di pasaran apa gimana? Mungkin bisa jadi begitu. Berarti untuk harga cabai, harga 10 itu termasuk harga ini Pak ya? Harga murah ya kalau untuk cabai? Iya. Untuk biayanya gimana untuk obat-obatannya saat ini? Wah, sudah nggak mencukupi. Iwan Hikmawan melaporkan. Turunnya harga jual apel di tingkat petani berdampak pada kerugian petani karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harga jual. Dengan harga jual saat ini, para petani masih bertahan dan berharap ke depan harga bisa naik, sehingga petani masih bisa mempertahankan tanaman apel dan tidak berganti dengan sayuran. Beginilah yang dirasakan oleh para petani apel di Kota Batu. Berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu, di mana bertani apel masih menjadi pilihan petani di Kota Batu selain sayuran dan bunga. Tetapi saat ini petani apel mulai beralih ke tanaman lain karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Saat ini sudah banyak lahan apel yang berganti dengan jeruk maupun sayuran lainnya, karena apel perlahan sudah tidak menjadi primadona di kalangan petani karena harga jual yang sering turun drastis sehingga petani sering mengalami kerugian. Saat ini harga jual apel ana di tingkat petani di kisaran Rp3.000 sampai Rp4.000 per
per kilogram. Dan untuk jenis mana lagi 5-6 ribuan per kilogram, jauh di bawah harga ideal untuk apel. Menurut salah seorang petani apel di kawasan Junggo mengungkapkan, dengan harga jual apel saat ini para petani hanya bisa bertahan dan tetap berusaha untuk mempertahankan tanaman apel ikon Kota Batu agar tidak sampai berganti dengan sayuran ataupun tanaman lainnya. Mengingat biaya operasional yang semakin tinggi dan selama ini perhatian pemerintah dirasakan kurang oleh para petani apel, khususnya terkait dengan mahalnya harga obat-obatan. Lokasi terlihat kualitas apel juga mengalami penurunan akibat faktor cuaca, sehingga tidak jarang petani lebih memilih menjual apel melalui wisata petik apel dibandingkan dengan menjual ke pihak pengepul. Sekarang berapa harga apelnya sih? Tiap petani? Ya sekitar 5.000. 5 ribuan, Pak? Iya. Di 4.000 ya? Iya. Nah, ini sudah harga bagus apa harga turun? Wah ini harga paling bawah nih Pak. Paling bawah, Iya. Pak? Iya. Kenapa Pak kok harga kok terus-terusan Ya kemungkinan pandemi ini jadi lihat sini, orang Pak? yang Mana? wisata itu Lihat banyak sini, yang tutup. Oh gitu, Pak ya? Ya dibatasi gitu. Dibatasi, Pak? Iya. Pak, kalau dengan harga segini gimana Pak? Dengan obat-obatan kan juga sekarang Waduh, ini tidak nutut untuk kembali. kembali, Pak ya? Ya, Soal obat-obatan sekarang semakin mahal, Pak ya? ya semakin mundak terus Pak. Jadi nggak seimbang dengan harga apel. Jual. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terdampak cuaca, biaya perawatan tanaman apel semakin besar khususnya untuk obat-obatan. Kondisi ini terbalik dengan harga jual apel di tingkat petani yang mengalami penurunan, sehingga berat bagi petani untuk bisa mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian apel di kawasan Tulungrejo, Bumi Aji, Kota Batu. Tanaman apel jenis Ana dan mana lagi banyak yang ditanam. Hanya saja serangan hama penyakit busuk buah yang diakibatkan oleh jamur Gliosporium sp ini masih banyak terjadi. Kelembaban dan kurangnya intensitas matahari mengakibatkan jamur ini berkembang cepat, terlebih pada saat musim penghujan. Akibatnya biaya yang dikeluarkan akan semakin meningkat khususnya untuk obat-obatan yang semakin mahal. Kondisi ini terbalik dengan harga jual apel yang masih rendah di tingkat petani. Saat ini harga jual apel jenis Ana di kisaran Rp4.000 per kilogram dan mana lagi di atasnya. Harga apel ini sempat naik pada minggu pertama awal tahun baru di kisaran 6 ribuan dan kini sudah turun kembali. Menurut salah seorang petani menjelaskan akibat faktor cuaca biaya perawatan semakin meningkat dan bunga apel juga banyak yang mengalami kerontokan sehingga berpengaruh pada volume hasil panen. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Tulungrejo, Bumi Aji, stok apel siap panen masih belum banyak dan menunggu beberapa bulan lagi untuk siap panen. Serta di lokasi lainnya terdapat cukup banyak apel yang rusak terserang busuk buah dan sulit untuk diobati sehingga membusuk dan rontok akibat faktor hujan dan kabut. Masih banyak ya penyakit total pada apel ya, busuk buah ya? Ya masih, kalau hujannya berhenti ya berhenti. Oh gitu, selama musim penghujan aja Pak ya? Ya, Tapi banyak juga daerah sini Pak yang kena Pak ya? banyak yang dimatiin sekarang ini. Nggak tahan. Masalahnya pengeluaran sama pemasukan tuh Jauh. jauh. Kembali modal aja sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah, sekarang Pak, ya? ini, ya. Kalau sudah mulai 3,5 bulan itu sudah Ya. mulai kena. Iwan Hikmawan melaporkan.